Salam dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah live streaming di GBI CC Lato Mantan, Minggu 4 Juli 2021. Minggu yang pertama di bulan 7. Kita sudah tinggalkan semester yang pertama dan kita masuk di semester yang kedua di bulan Juli ini. Saya berharap hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua, jemaat Tuhan yang ada di GBI CC Lato Mantan. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat-sehat selalu, diberkati dan dilindungi Tuhan selalu. Amin. Buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain yang mungkin baru pertama kali hadir dan bergabung bersama kami dalam ibadah live stream hari ini, selamat datang dan selamat bergabung bagi kami. Dan bila tidak keberatan, silakan masuk ke deskripsi dan mungkin WhatsApp saya untuk membutuhkan pelayanan pastoral, silakan menghubungi saya. Dan bagi Bapak Ibu yang lain yang ada di rumah, hari ini kita ibadah live streaming di rumah. Seharusnya kita ada di Hotel 88, namun karena pemerintah sudah menetapkan hari ini semua kegiatan ibadah ditutup, jadi kita ada kembali live streaming di rumah sampai menunggu waktu sampai keadaan kembali normal, baru kita kembali lagi untuk tatap muka di Hotel 88. Dan kita akan hari ini disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah boleh siapkan anggur dan juga roti yang ada, dan kita juga ada perjamuan kudus. Sebelum kita mulai, kita berdoa buat ibadah kita hari ini, agar ibadah kita hari ini diberkati dan disertai Tuhan. Mari kita satu hati berdoa buat ibadah kita hari ini. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, segala puji dan syukur kami boleh naikkan kepadamu. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan yang tiada hentinya Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sudah ada di awal bulan Juli ini. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami. Dalam keterbatasan kami tetap datang kepadamu, berseru kepadamu dalam ibadah kami hari ini. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna adanya dalam ibadah ini. Tuhan urapi pujian yang ada, urapi hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Semua jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menyaksikan melalui laptop, PC, melalui handphone, melalui apapun yang mereka gunakan, biarlah Tuhan urapi, Tuhan berkati Bapa. Setiap mata, hati, telinga yang disendengkan untuk memuji menyembah Engkau, untuk mendengar firman-Mu, diberkati kami ibadah hari ini dalam nama Yesus. Betapa agunglah ibadah kami hari ini, karena Engkau bertakhta dan berdaulat penuh atas ibadah ini. Terima kasih. Kami mulai ibadah ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah dan selamat memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba,
serahkan diri, genapi karyamu. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu.
Mari nyanyikan bersama Tuhan Allah. Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Allah bergerak dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah itu Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Tuhan Allah di tengah kita. oh yeah, yeah, yeah. Katakan bersama Tuhan Allah. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui. Mari bersorak bersama. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah itu Tuhan Allah, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Oh, oh, Tuhan Allah bersorak, bersorak, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Haleluya. Ya Allah yang Maha Besar. Mari tepuk tangan sama-sama, saudara. Tepuk tangannya lebih cepat lagi. Kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar.
Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, seperti biasa kita setiap minggu tidak henti-hentinya kita berdoa buat anak-anak kita. Anak-anak, apa kabar semua? Mereka ada di rumah, mereka pun masih di lockdown, tutup sekolah, tidak boleh tatap muka dulu. Yang ada di rumah dimanapun boleh kumpul dengan papa dan mama. Yang masih pegang handphone atau belum bangun, bangunkan dia. Dekatkan diri kepada papa dan mama. Salam adik-adik semua. Salam Edelin, salam Sandra, salam Alicia, salam Ica, salam Suho, salam Angel, salam Carlos, ya, salam Sena. Nah, apalagi salam Vincent Jonathan dan juga salam Kesia Evelyn. Halo, dan juga Dylan. Apa kabar Dylan? Jovanka. Apa kabar? Sehat-sehat selalu. Ya, adiknya Jovanka udah bisa dengar belum ini? Ya, ada yang lain? Salam bagi kita semua. Sandra dan Edelin dan yang lain. Bapak Ibu boleh arahkan tangan Bapak Ibu kepada mereka. Kita satu hati berdoa buat anak-anak kita. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami sama-sama dengan orang tua yang ada menyerahkan anak-anak kami, kehidupan mereka, kesehatan mereka, sekolah mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Di altar-Mu kami membawa anak-anak kami. Kami mempertaruhkan tubuh, jiwa, rohnya. Kami mempertaruhkan hatinya, kehendaknya, kemauannya di dalam pimpinan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kami sama-sama bersama dengan orang tua tumpangkan tangan kami atas kehidupan anak kami. Bahkan kami mohon Tuhan tumpangkan tangan-Mu atas kehidupan mereka. Dan diberkatilah anak-anak kami Bapa dalam nama Yesus. Diberkatilah anak kami Edelin, diberkatilah anak kami Sandra, Alicia, Ica, Suho, Angel, Carlos, Sena, Vincent, Kesia, Dylan, Jovanka, adik Jovanka dalam nama Yesus. Kedua anak daripada Ibu Liliana juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Anak daripada Bu Vivi, duanya juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Anak yang sedang ada dalam kandungan, baik yang ada di kandungan anak daripada Lauren, Tuhan tolong juga dalam nama Yesus. Kami menyerahkan anak-anak ini. Kami berkata anak yang sehat, pintar, cerdas, anak muliakan nama Tuhan, anak tahu kepada Tuhan, anak berhasil, anak beruntung dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan anak ini. Bakteri virus corona kami halaukan dalam nama Yesus. Tuhan tutup bungkus mereka dengan pagar kemuliaan-Mu dan hadirat-Mu dengan darah-Mu, sehingga anak-anak-Mu terlindungi ada. Berkati orang tua yang mendidik, membina mereka, membesarkan mereka, kehidupan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, bisnis usaha, pelayanan mereka diberkati. Kami pertaruhkan orang tua dan anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami serahkan anak kami semua ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Adik-adik boleh kembali pegang handphone ataupun melakukan aktivitas yang lain. Namun sebelumnya dengar dulu, nonton dulu ibadah sekolah minggu melalui live streaming yang sudah disiapkan oleh Kakak Rianita. Salam bagi kita semua.
Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu tiada amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Aku percaya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini, kita masih mengambil tema utama kita. Di tahun 2021 kita canangkan sebagai The Year of TSW. Apa itu TSW? Tetap setia walaupun. Kenapa kita harus dituntut tetap setia walaupun? Karena di Mazmur pasal yang ke-65 ayat yang ke-11, saya bacakan bagi kita semua. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Kenapa kita harus tetap setia? Walaupun keadaan ekonomi, walaupun keadaan corona ini, walaupun situasi saat ini mencekam dan menakutkan. Kenapa kita harus tetap setia di dalam Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Mazmur pasal 65 ayat ke-5 memberikan jawaban itu kepada kita, bahwa ayat ke-11 memberikan jawaban itu kepada kita bahwa Tuhan itu tetap baik. Tahun demi tahun Tuhan mahkotai dengan kebaikan. Pasti di balik setiap kesusahan yang ada, pasti di balik setiap penderitaan yang ada, pasti di balik setiap masalah yang kita hadapi, ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Amin. Nah, saudara yang saya kasihi, hari ini tema kita dimasuki tema yang keempat. Tema yang keempat kita ngangkat adalah Engkau menjawab kami dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Luar biasa. Tuhan menjawab setiap apa menjadi pergumulan kita dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Karena apa perbuatan-perbuatan itu harus dahsyat? Karena situasi yang kita hadapi saat ini juga memang membutuhkan situasi sesuatu yang sangat dahsyat. Kita bisa bayangkan tanggal 1 Juli kasus corona di Indonesia sudah menembus 24.000. Ya, hari-hari ini teman-teman saya semua yang tadinya saya juga nggak nyangka semua hampir sudah kena.
tinggal saya dan mungkin juga tinggal Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada. Oleh karena itu kita perlu namanya perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Hari ini kita, karena itu saudaraku yang saya kasih, Daud merasakan itu. Daud mengalami itu. Maka diungkapkan dia di Mazmur pasal yang ke-65. Ayat yang kelima berkata, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Amin ya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Daud merasakan itu. Bahwa situasi pada zaman ada dalam kehidupannya dia. Dia berada dalam tekanan-tekanan yang begitu berat. Dia berada dalam situasi-situasi yang begitu mencengkam dan menakutkan. Bukan saja buat pribadinya dia, tapi juga buat bangsanya dia. Pada zaman itu, mereka sedang menghadapi peperangan yang luar biasa. Mereka sedang menghadapi orang Filistin. Mereka sedang menghadapi orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka diperhadapkan keadaan yang sangat sulit juga, seperti kita saat ini. Di tengah-tengah seperti itu Daud bilang begini, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Tuhan melakukan perbuatan yang dahsyat pada zaman itu bagi Daud. Sehingga Daud mengalaminya. Bukan sekedar dia berseru, tapi dia merasakan dan mengalami perbuatan-perbuatan besar itu dalam kehidupannya. Kurang lebih ada 3 perbuatan besar Tuhan yang Daud alami dalam kehidupannya. 3 perbuatan besar itulah yang saya mau bagikan kepada kita. Dan kita akan menarik kesimpulan. Lalu kita akan menerapkan itu dalam kehidupan kita. Maka percaya Tuhan pasti melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin ya. Hari-hari ini kita membutuhkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Ada kalanya kita berpikir saya bisa mampu kendalikan ini. Ternyata tidak bisa. Semua apapun kita berpikir dengan kemampuan kita, dengan teknologi kita bisa kendalikan. Ternyata tidak. Itu menunjukkan bahwa kita manusia yang terbatas. Dan Daud bilang begini, Tuhan, hanya keperbuatan-perbuatan besar itulah yang kami nantikan dan kami alami. Nah, yang pertama Bapak Ibu boleh baca di 1 Samuel pasal 17 ayat 34 sampai ayat yang ke-50 memberikan gambaran kita kepada Daud waktu melawan singa dan beruang. Ya. Daud bukan sekedar berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar, tapi Daud pun mengalami itu. Bagaimana perbuatan-perbuatan besar itu dirasakan dalam kehidupannya. Bahkan oleh karena itu engkau menyertai kami, engkau menjawab kami dengan perbuatan yang besar. Nah, saudara baca, mari kita baca di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 50. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidakkah mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia? Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkapnya, janggutnya, lalu menghajarnya, membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Bayangkan saudaraku yang saya kasih, Daud bilang begini, dengan perbuatan-perbuatan dahsyat engkau dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Bukan sekedar dia mengungkapkan itu, tapi dia mengalami. Dia ceritakan pengalaman ini kepada Saul. Ketika dia mau maju untuk melawan orang Filistin. Dan dia mau maju untuk melawan Goliat. Tapi Saul bilang begini, hey, lu tidak bisa melawan dia. Kamu masih muda, kamu masih kanak-kanak. Kamu tidak punya pengalaman, kamu tidak punya kemampuan. Dia sejak dari mudanya sudah menjadi prajurit.
mereka sudah terlatih, mereka sudah terbiasa, mereka punya kemampuan yang hebat dan lain sebagainya. Untuk itu Saul ingatkan Daud, kamu tidak bisa. Tapi Daud menceritakan suatu perbuatan besar yang dialami oleh Daud. Dan Daud bilang begini, waktu saya menggembalakan kambing, menggembalakan domba ayah saya, ada beruang, ada singa yang mengejar domba ini dan menerkamnya dan mau memangsa. Lalu saya maju menghadapi singa dan beruang itu. Saya menghajarnya dan saya membunuhnya. Amin ya. Satu perbuatan yang besar. Maka ia menuliskan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Bapak Ibu mungkin di sini ada yang bisa lawan singa. Kemarin ada berita di Riau kalau nggak salah. Ada seorang bapak diterkam sama singa. Nggak ada yang bisa. Kita bisa bayangkan. Itu suatu perbuatan yang besar yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan daripada Daud. Singa-singa itu siap untuk menerkam domba-dombanya. Dan dia sanggup untuk mengalahkan singa itu. Bahkan bukan hanya singa, beruang. Adakah orang yang mampu dengan tangan yang kosong menghadapi singa? Tidak ada. Daud mengalami itu. Perbuatan yang dahsyat itu Daud rasakan. Maka Daud berkata kepada Saul, saya sudah terlatih seperti ini. Apalagi menghadapi mereka, saya pasti bisa. Nah saudara yang saya kasih, dari pengalaman Daud ini saudara, apa yang kita mau ambil dari pengalaman Daud, dari perbuatan yang dahsyat yang pertama, kita ambil. Dari sini saudara, dari kisah ini, kita belajar tentang hidup ini, ada singa dan ada beruang. Hidup ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada zaman itu Daud itu benar-benar menghadapi singa dan beruang secara fisik. Tapi pada zaman kita sekarang ini, apakah singa dan beruang itu? Haleluya. Nah saudara yang saya kasih, pelajaran yang kita ambil dari sini apa saudara? Yang pertama ya, kurang lebih ada 2 pelajaran yang kita ambil daripada perbuatan dahsyat yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan Daud di perbuatan yang pertama ini. Ada 2 pelajaran yang kita ambil di sini. Yang pertama adalah pentingnya kita harus tertanam di gereja lokal. Harus digembalakan. Domba ini harus punya gembalanya. Saudara, bahwa hidup kita ini ada singa yang siap setiap saat untuk menerkam kita. Virus corona ini seperti singa yang tidak kelihatan atau siap menerkam kita dan membinasakan tubuh ini. Haleluya. Amin. Oleh karena itu saudaraku yang saya kasih, kita penting sekali tertanam di gereja lokal. Saya singgungkan ini bukan untuk apa-apa saudara. Tapi dengan kita tertanam seperti gereja lokal, maka kita percaya bahwa peranan seperti Daud, dia sebagai gembala, dia akan tampil ke depan dan membela domba-dombanya. Dia akan maju ke depan dan dia menghalaukan beruang dan singa itu. Kita tertanam di gereja lokal, maka kan saya selalu sebut nama Bapak Ibu. Kita tertanam di gereja lokal, maka dikatakan kita dihalaukan dari singa-singa itu. Karena ada gembala yang menggembalakan kita. Nah, kenapa saudara? Ibrani pasal yang ayat yang ke-13, pasal yang ke-13 ayat 17 berkata demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Ini saudara, karena seorang gembala itu berjaga-jaga terhadap dombanya. Daud berjaga-jaga terhadap dombanya. Daud mengamati ada singa yang siap menerkam. Daud mengamati ada beruang yang siap menerkam. Lalu dia menghalaukan itu. Nah saudara, oleh karena itu kami sebagai hamba-hamba Tuhan, kita dituntut, Bapak Ibu dituntut masuk ke dalam
tertanam di gereja lokal. Kenapa? Di gereja lokal lah kami sebagai gembala, kita menjaga, berdoa selalu buat keselamatan Bapak Ibu. Ayatnya menjelaskan itu. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Siang dan malam kami sebagai gembala, keluarga terus menopang Bapak Ibu untuk terus supaya hidup kita ini seperti singa. Ada peperangan yang setiap saat mau menerkam kita. Ada singa yang setiap saat mau membinasakan kita. Tapi ada seorang yang di belakang sana yang terus berdoa dan menopang kita. Bukan saja kita di depan sana untuk menghadapi itu, tapi ada yang di belakang juga yang menopang kita, berdoa siang dan malam buat kita sehingga kita terhindar. Contoh saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, waktu bangsa Israel menghadapi Amalek, Yosua ada di baris depan untuk berperang bersama dengan bangsa Israel. Di belakang sana ada Musa, Harun dan Hur, yang kalau Musa mengangkat tangan, kuatlah bangsa Israel. Musa turun tangan, kalahlah bangsa Israel. Dengan kata lain, ada orang di belakang sana yang siap menopang Bapak Ibu siang dan malam. Bapak Ibu tidak berperang sendirian. Bapak Ibu tidak ada sendirian di sana menghadapi kehidupan ini. Tapi ada kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang siang dan malam juga terus menopang Bapak Ibu agar selalu terhindar, agar selalu mengalami perbuatan-perbuatan yang dahsyat itu ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Amin ya. Itu yang pertama yang kita belajar, pentingnya Bapak Ibu harus tertanam di gereja lokal. Kalau Bapak Ibu tidak tertanam di gereja lokal, kami tidak bisa mendoakan Bapak Ibu. Kita saling mendoakan. Kami sebagai gembala, kami dituntut untuk menjaga atas keselamatan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang ada. Tugas kami. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Kami berjaga siang dan malam, berdoa terus. Bapak Ibu mungkin ada di medan sana seperti Yosua dan bangsa Israel menghadapi peperangan. Tapi Bapak Ibu tahu ada Musa di sana, di belakang tuh. Ketika Musa berdoa dan angkat tangan, Tuhan turun tangan dan bangsa Israel. Tapi ketika tangan Musa penat lalu turun, kalahlah bangsa Israel. Ternyata juga ada peranan orang gembala yang menopang umatnya. Supaya apa? Perbuatan-perbuatan besar itu benar-benar kita rasakan alami dalam kehidupan kita. Kamu dibela oleh Tuhan, kita dipulihkan oleh Tuhan, kita ditolong oleh Tuhan, kita dibuat mengalami pertolongan mujizat yang luar biasa. Itulah pentingnya kita berjemaat di gereja lokal, tertanam di gereja lokal. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil dari kisah yang pertama ini, bagaimana perbuatan besar yang pertama itu, bahwa setiap saat seperti singa yang mau menyerang kita dan membinasakan kita, maka kita belajar seperti Yakobus pasal 4 ayat 7. Tunduklah kepada Allah dan iblis, tunduklah kepada Allah dan iblis, maka tunduklah kepada Allah, maka iblis akan lari daripadamu. Jadi kita dituntut untuk yang kedua adalah bagaimana supaya perbuatan-perbuatan besar itu kita alami dalam kehidupan kita. Kita harus tertanam di gereja lokal. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami hal-hal yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Daud dalam kisah yang pertama mengalami perbuatan besar itu adalah mengajak kita untuk tunduk kepada Allah. Apa maksudnya tunduk kepada Allah? Dalam pengertian adalah menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Kata tunduk kepada Allah adalah mentaati perintah Tuhan. Kata tunduk kepada Allah adalah mengikuti perintah Tuhan. Mengikuti apa maunya Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa rencana Tuhan. Kita lakukan dan taati. Maka perbuatan besar dan ajaib kita rasakan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kisah Daud. Daud waktu main kecapi dan roh jahat keluar daripada Saul. Itu dikisahkan di 1 Samuel pasal 16 ayat 18.
Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Bethlehem itu. Ia pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Dari sini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud dikatakan di sini adalah seorang yang pandai main kecapi. Daud seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ini dikisahkan di sini adalah satu perbuatan yang besar, kategori masuk dalam perbuatan besar yang dahsyat dalam kehidupan Daud yang Daud alami. Yang pertama, perbuatan besar yang pertama adalah Daud mengalahkan singa dan beruang, dan perbuatan besar yang kedua adalah Daud ketika main kecapi, maka dikatakan roh jahat itu lari daripada Saul. Ketika Tuhan menolak Saul dan tidak mau jika Saul menjadi raja atas Israel, maka roh Tuhan mundur daripada Saul, maka roh jahat itu hinggap kepada Saul, sehingga Saul menjadi kerasukan dan dia sulit untuk terlepas. Jadi dipanggil kepada pengurus-pengurus, pegawai-pegawai istana untuk mencari orang yang bisa mampu untuk menenangkan dia, mengusir roh jahat ini. Dan ternyata orang itu dikatakan adalah Daud. Daud mampu mengusir roh-roh jahat itu. Dengan apa saudara? Pandai main kecapi. Dikisahkan di situ bahwa ketika Daud main kecapi, Saul menjadi tenang. Saul mengalami ketenangan. Saul mengalami sukacita. Saul mengalami kedamaian. Roh Tuhan turun kembali atas kehidupan. Ketika Daud tidak main kecapi, maka kembali lagi Saul menjadi kerasukan. Kalau Bapak Ibu hadapi orang-orang yang kerasukan setan, aduh, kemarin saya reuni dengan suami daripada Bu Ellen, Pak Joni, kami reuni dan kami cerita tentang pengalaman kami bagaimana kami boleh mengeluarkan setan yang ada di dalam kehidupan daripada Bu Helen. Satu saat saya ingin undang Ibu Helen juga isi di sini untuk memberikan kesaksian bagaimana dia terlepas dari semuanya itu. Daud mainkan kecapi, Saul menjadi tenang. Bahkan di sini dikatakan Daud seorang pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita belajar dari seorang pahlawan itu sebagai apa? Seorang pahlawan itu memiliki semangat pantang menyerah. Seorang pahlawan memiliki persatuan, tanggung jawab, dan rela berkorban tanpa pamrih. Nah, saudaraku yang saya, bahkan dikatakan juga lagi bahwa Daud seorang prajurit yang pandai bicara. Wah, hebat ini. Ya, orang yang fasih lidah. Artinya dia memiliki integritas, taat sepenuhnya pada atasannya, dan pantang menyerah. Ini seorang prajurit, gak pernah dalam hidupannya pantang menyerah. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah Daud itu elok perawakannya, menjadi orang yang banyak yang sukai. Amin. Dan Tuhan menyertai Daud. Nah, dari sini saudaraku yang saya kasih, dari kisah ini, dari kisah yang kedua, perbuatan dahsyat ini, kita belajar ya, bagaimana supaya kita belajar bagaimana kita mengalami hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Maka yang pertama dari kisah yang kedua ini, kita belajar seperti Daud, penuhi hidupmu dengan pujian. Amin. Ketika hidup kita penuh dengan pujian, maka roh-roh jahat itu lari daripada kita. Bukan pujian dunia saudara, tapi pujian rohani. Pujian itu punya kuasa, punya power, punya kekuatan yang luar biasa. Tembok Yeriko itu roboh karena ada pujian yang dinaikkan. Oleh karena itu jangan anggap remeh tentang pujian itu. Pujian itu bisa menenangkan, bisa meredakan, bisa membuat kita menjadi orang yang lebih tenang dalam kehidupan kita. Sering-seringlah di rumahmu putar puji-pujian rohani, maka roh-roh jahat lari daripadamu. Sering-seringlah putar lagu-lagu yang saat-saat teduh, maka setan-setan itu pergi, singa-singa itu lari daripadamu. Kalau engkau putar lagu yang enak-enak, ya itu sudah kau ngundang dia datang dalam rumahmu, kau ngundang dia datang dalam kamarmu, maka dia beracara. Teladani Daud, penuhi hatimu dengan pujian. Lalu yang kedua, kita belajar daripada kisah yang kedua ini adalah Daud punya sifat adalah punya semangat seorang pahlawan dan prajurit
pantang menyerah. Tidak pernah mau kalah dengan situasi. Tidak pernah mau kalah dengan sikon apapun. Dia prajurit, semangat mental yang benar-benar maju terus, pantang menyerah. Amin. Dan yang ketiga, Daud adalah orang yang suka menyenangkan orang. Perawakannya tampan. Pasti juga orangnya suka, banyak orang yang suka dan tertarik. Mari kita menyenangkan orang lain juga. Itu suatu hal yang sangat penting. Jangan hanya menyenangkan orang di gereja, tapi orang di luar gereja pun kita harus menangkan. Orang melihat-lihat, oh itu anak Tuhan. Oh itu jemaatnya GBI Double C Latumentan. Oh itu dia. Amin. Menyenangkan, punya perawakan. Daripada jalan murung, ditanya, apa? Sama seperti saya, tetangga sebelah. Saya pergi beli barang di Pak. Besok-besok kita nggak pergi lagi. Berapa? Tapi sikap yang menyenangkan. Amin. Nah, saudara yang kasih. Kisah yang ketiga, ketika Daud mengalahkan Goliat. Ini kisahnya Bapak Ibu sudah tahu dan saya tidak perlu banyak panjang lebarkan. Dicatatkan di 1 Samuel pasal 17 ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. 1 Samuel pasal 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan belimbing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang-orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lebing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, saudaraku yang saya kasih, dari kisah yang ketiga ini, bagaimana perbuatan yang besar yang dialami oleh Daud. Dari kisah ini, yang ayat yang kita sudah baca di ayat 45, kita belajar tentang apa saudara? Kita belajar tentang kenapa Daud itu mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena Daud itu selalu sebut nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan Allah alam semesta yang kau tantang itu. Dia selalu pergi kemana-mana dalam peperangannya, selalu menyebut nama Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan dalam ucapan kita. Dalam nama Yesus. Hai setan, pergi. Dalam nama Yesus. Ya, masalah kita bisa selesai. Kita nggak tahu. Nama itu nama yang berkuasa. Dia dalam nama itu ada kunci kerajaan surga dibukakan. Dalam nama itu dikatakan juga kunci kerajaan di bawah bumi dibukakan. Di dalam nama itu juga alam semesta ini diberikan kepada Yesus. Dan barang siapa percaya ke nama itu, ia memperoleh kemenangan. Daud rasakan itu. Nama itu menggetarkan. Nama itu menggoyahkan. Dan sampai hari ini, saya dari kecil sampai gede begini. Saya dulu kecil di hutan, saya bawa pergi ke hutan. Saya cuma pegang satu nama. Saya pegang nama Yesus. Dan saudara tahu, saya dulu kecil saya nggak pernah takut pada setan. Kenapa? Karena punya nama Yesus. Nama Yesus itu dibawa oleh Daud. Orang Filistin datang dengan tembing dan tombak dan segalanya. Tapi Daud datang dengan nama Yesus. Yang membuat kemenangan dan perbuatan besar itu terjadi dalam kehidupan Daud adalah adanya nama Yesus yang dibawa oleh Daud. Yang kedua, ayat 46, kita melihat bagaimana kemenangan itu adalah sudah melihat kemenangan itu dengan iman. Daud menang sebelum bertarung, bukan kalah sebelum bertarung. Tapi Daud sebelum bertarung, Daud sudah menang. Ayat 46 menjelaskan itu kepada kita. Hari ini juga Tuhan menyerahkan kamu pada sudah belum perang, pada belum mulai pertempuran, tapi dia sudah yakin dia mengalahkan. Sama dalam kehidupan kita, kita tidak takut lagi terhadap apapun dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena kita yakin Tuhan pasti tolong kita. Amin ya. Sekalipun kita dianjurkan oleh pemerintah harus memakai masker dan lain sebagainya, jaga jarak untuk menjaga diri.
Jadi yang membuat kita tertular bukan karena iman kita kurang kuat, tapi karena kita kelayapan. Minggu lalu pujian yang menyinggung itu. Kita kelayapan sana sini dan tidak menjaga prokes yang ada. Mari saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Daud melihat kemenangan itu sebelum dia berperang, dia sudah tahu dia menang. Dan yang ketiga, ayat yang 47 memberikan itu kepada kita. Kalau Tuhan di pihak kita, pasti kita menang. Amin. Kalau Tuhan sudah ada di pihak kita, pasti kita mengalami hal-hal yang dahsyat itu dalam kehidupan. Dari 3 kisah ini saudaraku yang saya kasihi, saya berharap Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita belajar hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang dahsyat. Bagaimana Tuhan menolong Daud lepas dari singa. Bagaimana Tuhan juga menolong Daud untuk membebaskan Saul. Bagaimana Tuhan juga menolong Daud sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus itu hidup adanya dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita satu hati berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak, dan buat firman-Mu yang kami sudah belajar hari ini. Biar lewat kebenaran firman-Mu kami belajar satu hal, bahwa Engkau menjawab kami dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Sebagaimana Engkau menolong Daud, biarlah kami pun ditolong, dimampukan dalam kehidupan ini. Meteraikan firman-Mu bagi kami, bagi semua jemaat Tuhan, mata hati yang terlihat ini boleh diberkati selalu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, dan kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan hari ini, biarlah itu menguatkan kita, membawa kita untuk mengalami hal-hal yang dahsyat, yang ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan akan menjawab, Engkau menjawab semua apa yang menjadi harapan kita dan doa kita dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Ada banyak perbuatan-perbuatan heran dan ajaib terus kita alami dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh siapkan roti dan anggur yang ada di rumah, taruh ke depan, dan sama-sama kita satu hati, kita berdoa. Arahkan Bapak Ibu, tangan Bapak Ibu kepada roti dan anggur yang ada, dan saya berdoa di sini, dan Bapak Ibu boleh kita sama-sama memberkati roti dan anggur. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Bapa di siang hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah, kami mau datang dan mau sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan kudus bersama dengan seluruh saudara jemaat Tuhan yang ada, roti yang anggur yang ada di rumah mereka yang mereka sudah siapkan. Kami berdoa, Tuhan kuduskan itu dalam nama Yesus. Kuduskan roti dan anggur yang ada. Curahkan berkat-Mu atas roti yang anggur yang ada. Ketika kami makan dan minum, kami merasakan Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Tubuh-Mu yang tercabik-cabik telah terpecahkan bagi kami. Biar kami berdoa roti ini menjadi berkat bagi kami. Anggur ini Tuhan kuduskan menjadi berkat bagi tubuh kami. Darah Yesus berkuasa atas kehidupan kami. Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Kami selalu dipagari, dilindungi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Roti dan anggur jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sehingga kami semua merasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam bisnis, pekerjaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjamuan kudus ini dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu boleh siapkan roti yang Bapak Ibu pegang di tangan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kita boleh sama-sama satu hati untuk berdoa. Dan sebelumnya Bapak Ibu boleh angkat roti di tangan kanan Bapak Ibu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita, dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah,
yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu boleh ambil cawan yang ada. 1 Korintus 11 25 sampai dengan 27. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama dengan iman kita berdoa, ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau baik dan sangat baik, teramat baik, penyertaan-Mu sempurna adanya. Di 2021 sudah 6 bulan lamanya Tuhan sudah menyertai dan melindungi kami. Kami akan masuk di bulan baru ini, bulan Juli. Tetap menyertai kami Bapa, tidak pernah melupakan kami, meninggalkan kami. Biarlah perbuatan-perbuatan dahsyat dan hebat dan ajaib itu terus menyertai dan melingkupi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat tubuh dan biarlah kami termeterai. Kami menjadi satu dengan Kau. Kami dipagari, kami dilindungi, ditolong, diberkati. Berkat atas tubuh dan roti dan anggur itu mengalir dalam kehidupan kami. 2000 tahun yang lalu Engkau berkorban bagi kami, menebus kami dari segala dosa kami, menyucikan kami, menguduskan kami, membaharui kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, sebagai pengumuman di gereja, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan, silakan me-WhatsApp saya dan kita akan adakan doa biarlah semua kita juga ditolong dan dilindungi. Satu pengumuman buat Bapak Ibu yang menikah, silakan ikut kelas pranikah di hari Rabu setiap hari Rabu jam 8 malam dan setiap Kamis jam 8 malam juga ada kelas prabaptis buat ada 5 orang yang akan mau dibaptis.
Itu saja pengumuman dari gereja. Dan buat Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa, silakan me-WhatsApp saya. Buat Bapak Ibu yang memberikan persembahan maupun perpuluhan, silakan masuk ke deskripsi dan lihat nomor rekening dan juga nomor WhatsApp saya di sana. Dan mari kita satu hati, kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur Bapa dan kami berterima kasih buat kuasa-Mu dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kami boleh adakan ibadah. Kami ada di rumah karena dengan mewabahnya virus corona yang makin mengganas dan menakutkan kami dan mencemaskan kami. Namun tidak pernah terbatas bagi kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di akhir ibadah ini kami bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat Tuhan dan semua yang ada, kami bersatu hati berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah ikut ibadah hari ini. Dengan mata mereka, hati mereka, waktu mereka memberikan, biarlah mereka selalu diberkati dalam nama Yesus. Berkat atas ibadah itu boleh melimpah dalam kehidupan mereka. Biar Tuhan memberkati roti, makanan, minumannya, dan bahkan Tuhan melakukan jauhkan dari mereka sakit penyakit dalam nama Yesus. Wabah virus corona yang sedang menakutkan ini boleh terlalu dari mereka dalam nama Yesus. Berkati orang tua yang ada di gereja ini, Oma Wesley Terore. Kami serahkan Oma ini selalu tiap minggu ke dalam tangan Tuhan. Berkati anaknya baik Leni maupun Ane dan juga ketiga anaknya dan Pak Abui. Keluarga ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Lindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna ada di depan mereka. Berkati Papa dan Mama daripada Julie dan Desi dan juga Tuhan berkati mereka. Papa dan Mama daripada Jeffrey juga Tuhan tolong, Tuhan sertai. Keluarga daripada Santi juga Tuhan tolong, Tuhan sertai. Om Hani, Tante Selvi Onela, bahkan Ibu Helen kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tolong Bapak, orang tua yang ada di gereja ini Tuhan selalu menyertai dan melindunginya dalam nama Yesus. Ibu Damayanti Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi juga Bapak. Ibu Bongkem Hyong juga Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan berkati Bapak. Ibu Suryati kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Sertai terus Bapak anakmu ini, biar dalam lindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam keluarganya, dalam kesehatannya Tuhan berkati. Bahkan Ibu Aling dan ketiga anaknya dan suaminya Pak Suwandi juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapak. Anakmu Dev yang ada di garis depan dalam penanganan COVID, Tuhan berkati juga Bapak. Dalam nama Yesus kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Anakmu Loren dan yang sedang hamil, Tuhan tolong juga agar anak dalam kandungannya lahir dengan normal. Willy juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan boleh sempurna adanya dalam kehidupan mereka. Berkati Johnny dan Mega juga Tuhan berkati. Mereka selalu ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anakmu semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami selalu Bapak. Anak-anakmu yang sedang mengalami dampak dari COVID ini, bahkan ada yang tertular COVID ini, kami berdoa Bapak Tuhan, jamah oleh bilur-bilur-Mu mereka sembuh dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Anak-anakmu yang lain Tuhan tolong, Tuhan sertai. Papa dan Mama dari Christine Tuhan tolong juga, yang sertai juga Bapak. Berapa bulan yang lalu pernah dengar kabar ada sedikit gangguan dalam kesehatannya. Tuhan jamah, Tuhan tolong selalu Bapak dalam nama Yesus. Anak-anakmu yang lain yang akan masuk dalam pernikahan, baik Mian maupun Michael, Tuhan tolong Bapak agar mereka boleh mempersiapkan segalanya berjalan dengan baik. Bahkan anak-anakmu yang sedang persiapkan untuk kelas prabaptis ini juga Tuhan tolong agar mereka juga mengikutinya dan menyelesaikannya dengan baik, sehingga mereka akan dibaptis akan hari kelak Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan Tuhan sempurna ada di kehidupan kami. Juga berkati Bapak buat bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sedang menghadapi virus yang begitu menakutkan ini. Biar Tuhan tolong Bapak agar semua lini kehidupan yang ada yang sedang di lockdown dan mengalami dampak yang luar biasa, namun kami percaya akan pemeliharaan-Mu dan penyertaan-Mu. Tolong kami semua Bapak, tolong kami bangsa ini supaya kami boleh semua divaksin dan kami boleh kembali melakukan aktivitas dengan normal. Berkati bangsa ini, kami berdoa Tuhan curahkan darah-Mu yang berkuasa atas Indonesia, meliputi Indonesia, menyucikan dan menguduskan Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, bakteri virus corona ini kami halaukan itu dalam nama Yesus pergi. Biarlah Indonesia bebas dari virus corona. Kami tetap berdoa, kami percaya akan cara-Mu, kehendak-Mu untuk menolong Indonesia ini Bapak. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada. Segala program rencana yang mereka kerjakan, Tuhan turut campur tangan dalam. Berkati bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Biarlah selalu Tuhan menyertai bangsa ini juga. Kami berdoa buat
anak-anakmu yang terulur tangannya memberikan persembahan, diberkati mereka Bapa. Bahkan yang memberikan perpuluhan diberkati. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan Bapa dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 4 Juli 2021, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang akan layani kita di minggu depan adalah Ibu Pendeta Kesia van der Krok atau van der Berg, ya, yang akan melayani kita di minggu depan. Salam bagi kita semua. Amin.